kalau kita backtrack let's see 3 atau 2 narasi ke belakang ini fundamental ada apa aja yang memang perlu jadi concern? Oke, ada 7 ide utama gitu Pak Daud. Oh. Ya. Ada 7 tema yang udah kita kumpulkan tentang narasi yang akan terus berlanjut ke tahun 2025 ini. Jadi ini adalah kumpulan katalis yang kita kumpulkan untuk tahun 2025 ini ya, annual market outlook. Ini semuanya ada untuk forex, saham, fixed income, komoditi dan kripto. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hal yang harus diperhatikan untuk tahun ini adalah yang pertama pasti ya, progres suku bunga dari Bank Sentral. Yang kedua, di antara bank sentral tersebut adalah Bank of Japan. Yang dimana kalau kita bicara soal Bank of Japan, berarti kita pasti melirik soal yang namanya carry trade gitu kan. Terus yang tiga ini Trump tariff dan trade war ya, tarif dari Donald Trump dan perang dagang. Kemudian ekonomi Cina dan paket stimulusnya. Lalu pertumbuhan ekonomi Eropa dan stabilan politiknya Eropa. Lalu kita punya juga tension ya di Middle East, di Timur Tengah yang sepertinya baru aja mereda hari ini gitu kan. Dan terakhir progres inflasi di seluruh dunia. Nah, ketujuh bahan ini penting buat diperhatikan dan diikuti selama 2025. Jadi mengenai yang kemarin dulu ya, soal CPI kemarin gitu kan. CPI kemarin itu keluar di sesuai forecast dan itu mix. Artinya apa? Coba apa yang terjadi kalau misalkan CPI itu sesuai forecast? Mungkin sebenarnya nggak ada di sini saya buat progres kalau CPI sesuai forecast ya. Yang ada saya buat di sini inflasi meningkat dan inflasi menurun. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan katakan inflasi mungkin mulai menurun gitu kan. Nah, kalau misalkan ke depannya kita mendapati inflasi mulai menurun ya, kita akan masuk dalam kondisi yang namanya risk on. Nah, di fase risk on ini, mata uang komoditi, Audi, CAD, NZD, atau mata uang negara berkembang seperti Chinese Yuan, rupiah, dan mungkin juga real Brazil, ini cenderung menguat karena peningkatan sentimen investor dan aliran modal masuk. Nah, jadi artinya sell USD, buy Audi USD, sell USD CAD, ya, buy NZD USD, sell USD CNY, ya, itu juga menjadi salah satu idea yang bisa kita dapat. Ya, juga bisa buy S&P, buy Nasdaq, ya, buy oil, buy copper, terus Bitcoin juga pasti bisa berpotensi buat bullish. Inflasi menurun, risk off berarti. Inflasi menurun. Risk off. Inflasi meningkat bakal risk off. Oh gitu. Ya, karena artinya kalau inflasi meningkat, suku bunga harus tahan lebih lama lagi. Kalau suku bunga tahan lebih lama lagi, makin kapok ekonomi yang ada, ya kan? Artinya kalau misalkan ekonomi makin kapok, ya udah orang bakal ngejar USD, Japanese yen, Swiss franc. Mungkin saham bakal bearish, komoditi juga bakal bearish, kripto juga bakal bearish gitu. Nah, ada satu hal lagi yang penting, jika bank sentral tidak jadi melakukan rate cut, ya kan? Nah, karena kalau misalkan inflasi nggak naik nggak turun, berarti kan belum tentu bisa rate cut kan gitu ya. Ada beberapa alasan mengapa bank sentral memutuskan untuk tidak jadi melakukan rate cut atau menunda rate cut. Yang pertama alasannya adalah inflasi masih tinggi. Kalau inflasi masih tinggi, bank sentral mungkin nggak bakal jadi buat rate cut. Atau ekonomi masih terlalu panas. Atau mungkin ada perubahan di kondisi data ekonomi yang awalnya melemah menjadi menguat. Dan terakhir pastinya kepercayaan pasar yang perlu dipertahankan. Nah, kalau misalkan investor nggak jadi rate cut, nah artinya apa? Bakal jadi risk off ya. Mata uang cenderung menguat karena ekspektasi yield lebih tinggi, saham dapat melemah, obligasi yieldnya bisa naik, komoditi juga bakal melemah, kripto pun juga berpotensi menjadi bearish. Ini yang terjadi kalau ada indikasi bank sentral tidak jadi melakukan rate cut. Artinya kita bisa malah lari ke risk off. That's more like it. BOJ bisa memberikan volatilitas yang luar biasa besar ya. Sekalinya BOJ hawkish, seluruh dunia langsung bearish. Apapun itu. Interesting. Karena hampir semua aset di dunia ini, bahkan Indonesia pun juga terkena ya. Hampir semua instrumen di dunia ini dibeli dengan menggunakan mata uang Japanese yen. S&P dibeli pakai Japanese yen. Bitcoin dipakai buat beli Japanese yen. IHSG pun juga dibeli menggunakan Japanese yen. Ya, karena itu adalah bagian dari yang strategi namanya carry trade. Mungkin buat yang belum tahu, suku bunga Bank of Japan sekarang ini di 0,25. Suku bunga di 0,25, siapa coba yang nggak tergiur buat minjem duit ke sana? Artinya kalau kita minjem 100 juta dalam setahun, kita hanya perlu membayar 250.000 rupiah per tahun. Itu bunga yang harus kita bayar. Masalahnya, kalau misalkan semua orang minjem duit di Bank of Japan, artinya semua orang terdampak dengan risiko Jepang. Sekalinya bank Jepang itu naikin suku bunga dari 0,25 jadi 1%, artinya cicilan kita bertambah nggak sih? Awalnya per tahun kita cuma perlu bayar 250.000, tapi sekarang kita harus bayar 1 juta. Untuk membayar cicilan dengan uang 100 juta tadi yang udah kita beliin Bitcoin, kita bukannya harus WD, harus sell dulu nggak sih? Dan Pak Daud pasti sadar, yang ngelakuin WD dan sell ini bukan cuma kita doang. Seluruh orang di dunia ngelakuin sell secara serentak untuk membayar bunga 1% tadi. Oke. Nah, itu dia. Itu dia
semua akar orang ya. serentak nge-sell, tahu lah apa yang terjadi sama market kan gitu. Oh. Jadi naiknya suku bunga Bank of Japan itu bisa menyebabkan market crash, financial crisis bisa terjadi. Nah, Trump tarif ini adalah bentuk politik yang diterapkan oleh Trump untuk memperkuat Amerika. Nah, Trump tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang impor dari negara Amerika ke negara-negara lain ya, yang melakukan impor dari Amerika, ya terutama Cina. Oke, jadi kalau misalkan sebuah negara mau mengimpor dari Amerika, anggap kita mau beli Tesla ya, yang diimpor dari Amerika, kita bakal dikenakan tarif tambahan. Kita udah bayar bea cukai, ya kan, udah bayar pajak, PPN, ongkos kirim juga, plus lagi ada lagi yang harus kita bayar namanya tarif dari Trump. Bukankah akan menyakiti ekonominya sendiri karena turunnya ekspor? Nah, itu dia. Rusaknya penjualan bisnis, artinya rusaknya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi rusak, yang impor barang rusak ekonominya, Amerika pun juga rusak. Sama-sama rusak mereka. Niatnya Trump apa terusan? Nah, berarti apa niatnya Trump? Tarif berarti kan pajak. Artinya ada pajak yang lebih banyak dibayarkan ke Amerika. China Economy dan Stimulus Package tentunya nggak lepas dari yang namanya nih ya, ancaman tarif Trump terhadap ekonomi China ya. Sederhana, Trump pasti akan mengenakan tarif kepada negara-negara yang tidak menggunakan US dollar ketika bertransaksi. Dan salah satu target negara yang akan dikenakan tarif oleh Trump adalah negara-negara yang bergabung ke BRICS. Dan kita baru aja ngedeclare menjadi anggota resminya BRICS. Kita masuk BRICS, otomatis kita semakin terekspos, kita semakin terancam oleh tarifnya Trump. Jadi kita pasti akan sangat-sangat terdampak oleh tarifnya Trump juga pastinya. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu nih, emang apa pentingnya dari ekonomi Cina? Kenapa kita harus punya ekonomi Cina gitu kan? Karena ini semua ada hubungannya dengan ekonomi global ya. Logikanya, Cina yang penduduknya 2 miliar ya, otomatis 2 miliar masyarakat melakukan spending di satu tempat yang sama, di tanah air yang sama, yaitu Cina kan ya. Kalau Cina itu punya penduduk yang banyak, artinya Cina punya potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Ya kan? Berarti secara kesimpulan seluruh dunia di bumi ini berjualan ke Cina kalau gitu pada. Semua negara itu punya ekspor ke Cina. Nah, kalau semua negara berekspor ke Cina, artinya negara punya ketergantungan terhadap Cina. Jadi kalau nanti kita dapat kabar ekonomi Cina meningkat, inflasi menguat, retail sales menguat, buy euro, buy rupiah, buy GBP, sell USD, buy Audi, buy NZD. Itu dia kuncinya pada. Kita harus tahu ada kondisi di apa aja di Eropa saat ini. Situasi politik di Eropa 2025. Dukungan Ukraina. Nah, dukungan untuk Ukraina, migrasi, inovasi teknologi, keamanan dan pertahanan. Itu 4 sebenarnya katalis yang udah agak memudar. Narasi-narasi ini udah agak memudar. Yang pentingnya adalah pemilu Prancis 2025 diperkirakan akan menjadi salah satu paling tidak stabil dalam sejarah modern negara tersebut. Ya, betul. Dan runtuhnya pemerintahan Jerman. Itu dia kasus untuk Eropa tahun ini. Kalau Brexit terjadi, euro bearish. Jadi kalau misalkan ketidakjelasan ini terus berlanjut, euro bakal terus melemah. Oke. Nah, Middle East tension, kita semua paham lah apa yang terjadi dengan Middle East tension gitu kan ya. Tension di Timur Tengah gitu kan. Perang Palestina Gaza, Israel, Hamas, Suriah, Oman, Yaman, Iran, Irak. Dan itu pastinya kalau kita bicara soal Middle East tension, kita bicara soal safe haven ya, emas dan oil. Seperti fokusnya di sana. Oke. Dan hari ini ada berita kalau Israel Palestina itu udah setuju buat gencatan senjata. Nah, berarti kalau misalkan mereka udah gencatan senjata, well, tidak ada tension lagi dong kalau gitu. Kalau nggak ada tension lagi, apakah ada alasan gold buat bullish? Kalau bukan selain red cut. Berarti ketika udah nggak ada tension lagi, ya udah investor fokus ke interest rate. Tahun ini Bank Sentral berencana buat nurunin suku bunga kalau inflasinya jatuh. ECB-nya sendiri gimana kebijakannya? ECB bakal mempercepat rate cut mereka. Baru aja tadi kabarnya ada muncul. ECB mempercepat rate cut, berarti kalau mempercepat rate cut, mempercepat potongan suku bunga yang membuat investor kehilangan ketertarikan terhadap mata uang euro. Berarti euro berpotensi bearish lebih jauh lagi. Indonesia udah rate cut kemarin karena BBRI kuku bullish. Jadi BBRI udah punya potensi agak sedikit bullish ya. Dan rate cut udah bisa menyamakan paling tidak IHSG sedikit terselamatkan.